Selamat datang di mata kuliah Informatika Kesehatan. Kali ini kita akan mendiskusikan sebuah topik berkaitan dengan informatika di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertama akan kita paparkan konteks sistem pelayanan kesehatan, berbagai perspektif sistem informasi pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dikaitkan dengan pelayanan individu, manajemen organisasi, dan kontribusi terhadap sistem kesehatan secara umum. Di akhir akan kita paparkan beberapa contoh pendekatan informatika pada fasilitas pelayanan kesehatan seperti Electronic Medical Record dan Electronic Health Record yang telah banyak digunakan di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam konteks sistem kesehatan, fasilitas kesehatan memiliki peranan penting untuk melakukan beberapa hal. Pertama, fasilitas kesehatan melakukan pelayanan kesehatan individu dalam berbagai bentuk seperti melakukan diagnosis, pengobatan, pemeriksaan penunjang, dan lain sebagainya. Namun demikian, fasilitas kesehatan juga memiliki peran dalam mengelola organisasi untuk mendukung aktivitas utamanya tadi. Selain itu, fasilitas kesehatan juga merupakan bagian dari sistem kesehatan yang lebih luas dan berinteraksi dengan sistem-sistem yang lain yang ada, seperti sistem jaminan kesehatan, sistem rujukan berjenjang, termasuk di dalamnya adalah sistem informasi kesehatan. Jika dikaitkan dengan sistem jaminan kesehatan nasional maupun daerah, maka fasilitas kesehatan dapat berinteraksi dengan regulator, di mana fasilitas kesehatan perlu memenuhi standar pelayanan, kompetensi, akreditasi, dan lain sebagainya yang disyaratkan oleh regulator. Fasilitas kesehatan juga dikontrak oleh Badan Jaminan Kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada peserta jaminan. Konsekuensinya adalah bahwa ada standarisasi, kredensial, mekanisme komunikasi, dan klaim yang harus diikuti oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, komunikasi dan fasilitas kesehatan lain juga sangat penting dalam melakukan pelayanan rujukan vertikal maupun horizontal. Kita lihat bagaimana peran fasilitas kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan yang ada. Dari perspektif pelayanan pasien, maka sistem informasi dan informatika dapat diarahkan pada beberapa hal berikut. Bagaimana dapat mendukung pelayanan pasien yang lebih efektif, efisien, dengan tujuan untuk kepuasan pelanggan. Kemudian bagaimana sistem informasi atau informatika diarahkan pada mutu dan keselamatan pasien. Apakah dengan penggunaan teknologi identifikasi, menyediakan informasi yang lengkap bagi dokter atau perawat terhadap riwayat pasien, penggunaan persepan elektronik untuk menghindari kesalahan pemberian obat, pengecekan interaksi obat, penjadwalan imunisasi, dan bahkan dukungan diagnosis. Nah, sampai bagaimana penggunaan data klinis untuk mendukung penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan bagi tenaga medis dan bagi organisasi. Sebagai sebuah organisasi, fasilitas kesehatan juga memiliki fungsi manajemen. Pengelolaan fasilitas kesehatan membutuhkan bukti atau evidence untuk melakukan pengambilan keputusan organisasi. Nah, di mana perspektif sistem informasi atau pendekatan informatika dapat diarahkan pada beberapa hal yang berkaitan dengan akurasi dan transparansi informasi baik dari pelayanan maupun non-pelayanan, sehingga manajemen memiliki bukti dalam pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan organisasi. Fasilitas kesehatan juga merupakan sebuah organisasi yang memiliki fungsi manajemen. Pengelolaan fasilitas kesehatan membutuhkan bukti atau evidence untuk melakukan pengambilan keputusan organisasi. Dari perspektif tersebut, maka sistem informasi atau pendekatan informatika dapat diarahkan pada beberapa hal seperti akurasi dan transparansi informasi baik dari pelayanan maupun non-pelayanan, sehingga manajemen memiliki bukti dalam pengambilan keputusan dalam rangka mengelola organisasi. Kemudian kedua adalah membantu fasilitas kesehatan untuk mendukung pelaporan rutin, baik secara internal maupun untuk pihak-pihak eksternal. Kebutuhan tersebut kemudian terus berkembang dan menuntut fasilitas kesehatan untuk memiliki sistem informasi dalam mendukung komunikasi dengan baik, komunikasi dengan pihak-pihak lain seperti badan penjamin, pelayanan rujukan, dan pelayanan kegawat daruratan. Fasilitas pelayanan kesehatan juga merupakan sebuah organisasi yang memiliki fungsi manajemen. Pengelolaan fasilitas kesehatan membutuhkan bukti atau evidence untuk melakukan pengambilan keputusan organisasi. Nah, dari perspektif tersebut, maka sistem informasi atau pendekatan informatika diarahkan pada beberapa hal seperti akurasi dan transparansi informasi baik dari pelayanan maupun non-pelayanan, sehingga manajemen memiliki bukti untuk melakukan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan organisasi. Membantu fasilitas kesehatan untuk mendukung pelaporan rutin baik untuk internal maupun pihak-pihak eksternal,
Yang kebutuhan tersebut terus berkembang dan menuntut fasilitas kesehatan untuk memiliki sistem informasi dalam mendukung komunikasi dengan pihak lain seperti badan penjamin, pelayanan rujukan, dan pelayanan kegawat daruratan. Nah, beberapa output informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengelolaan organisasi antara lain melakukan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan secara lebih baik, mengelola sumber daya manusia, peningkatan kapasitas SDM dan perencanaan sumber daya manusia, mengelola keuangan yang berkaitan dengan penggajian dan remunerasi, dan lain sebagainya yang pada prinsipnya digunakan untuk manajemen organisasi. Perspektif ketiga berkaitan dengan peran fasilitas kesehatan pada sistem yang lebih luas atau sistem kesehatan. Nah, dalam perspektif ini, sistem informasi atau informatika digunakan untuk menghasilkan indikator-indikator tertentu yang diperlukan bagi Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan dalam rangka melakukan monitoring performa sistem kesehatan secara makro. Sumber data dari berbagai fasilitas kesehatan atau disebut sebagai sumber data rutin dikumpulkan dan diagregasikan untuk digunakan dalam perencanaan program, evaluasi, monitoring sistem kesehatan, dan bahkan untuk penelitian. Contohnya adalah output laporan dari rumah sakit. Nah, beberapa contoh output laporan antara lain indikator pelayanan kesehatan dasar seperti bed occupation rate, average length of stay, turnover interval, dan rata-rata kunjungan, berkaitan dengan ketenagaan seperti rasio perawat dengan tempat tidur, berkaitan dengan pelayanan rumah sakit seperti jumlah kunjungan rawat inap atau jumlah kematian pasien keluar dengan kondisi meninggal kurang dari 48 jam atau lebih dari 48 jam, morbiditas dan mortalitas penyakit, dan beberapa berkaitan dengan data kunjungan pasien. Nah, di dalam Permenkes nomor 1171 tahun 2011 disebutkan ada beberapa komponen atau informasi yang perlu dihasilkan oleh rumah sakit dalam rangka kontribusinya terhadap sistem informasi kesehatan yang di level makro. Informatika sudah banyak digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan. WHO ITU mendefinisikan e-health sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk kesehatan yang tujuannya adalah memperkuat sistem informasi dan mendukung pelayanan kesehatan. Beberapa referensi lain menyebutkan bagaimana informatika dapat mendukung operasional dan pengambilan keputusan. Berikut ini adalah beberapa contoh dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi fasilitas pelayanan kesehatan menurut WHO ITU. Antara lain adalah untuk melakukan pencatatan kesehatan individu secara elektronik, untuk mendukung komunikasi dan kolaborasi, dan bahkan bagaimana informatika dapat mendukung proses pelayanan pasien secara langsung melalui beberapa teknologi yang ada. Jika kita kaitkan di Indonesia, salah satunya dapat dilihat pada Permenkes nomor 82 tahun 2013 tentang sistem informasi manajemen rumah sakit. Nah, rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dituntut untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat dan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan. Menurut Permenkes nomor 82 ini, setidaknya sistem informasi rumah sakit mencakup 3 hal. Pertama adalah melakukan kegiatan pelayanan utama atau front office, melakukan kegiatan administratif atau bisa saja kita sebut sebagai back office, dan melakukan komunikasi dan kolaborasi yang dampaknya adalah bagaimana teknologi informasi dan komunikasi itu digunakan untuk mendukung ketiga kegiatan tersebut. Nah, contoh lain penggunaan informatika yang banyak disinggung di beberapa referensi adalah pemanfaatan electronic medical record atau electronic health record. Dari definisi sebenarnya electronic medical record dan electronic health record adalah dua hal yang sama. Hanya saja electronic medical record lebih ditekankan pada pelayanan internal di dalam satu fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan electronic health record memiliki komponen untuk pelayanan kesehatan antar fasilitas kesehatan yang berbeda. Menurut referensi, electronic medical record dan electronic health record memiliki beberapa fungsi, antara lain dokumentasi klinis yang merupakan bagian penting dari pencatatan medis seorang pasien, mengelola hasil pemeriksaan penunjang, berkaitan dengan order pemeriksaan penunjang secara elektronik, serta fungsi untuk mendukung pengambilan keputusan klinis. Dari diskusi tadi dapat kita simpulkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam sistem kesehatan yang mendorong fasilitas pelayanan kesehatan untuk menggunakan sistem yang berbasis elektronik, baik tujuannya untuk melakukan pelayanan individu,
untuk melakukan manajemen organisasi dan juga berkontribusi pada sistem kesehatan yang lebih luas.